Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom Haleluya, Beshem Yesua Hamasya, Ruach HaKodes. Salam senang sehat bersama saya Dr. Faidon Elturwan, sahabat yang akan membagikan tips cara menurunkan gula darah secara alami. Dan tentunya pada film ini, pada kali ini kita ingin sharing tentang membuat kategori untuk bagaimana sih memilih makanan-makanan sehat atau mengetahui makanan sehat apa yang membantu untuk menurunkan gula darah secara alami. Tapi tahukah Anda bahwa gula darah yang normal itu diperlukan supaya Anda tetap sehat, seksi, bugar, bergairah, kinclong, dan oye, ya. Anda tetap sehat lah, sehat sampai tua. Dan Anda, saya ingatkan agar ketika memeriksa gula darah Anda, gula puasa Anda sebaiknya ada di angka sekitar 80-100 mg per desiliter, dan HbA1c Anda yang menggambarkan kadar gula darah Anda selama 3 bulan terakhir itu, ya, dalam kondisi normal atau tidak, ya. 3 bulan terakhir itu di angka 5,5, ya. Nah, kita ingin menjaga kadar gula darah dan kita ingin menurunkan kadar gula darah yang tinggi, karena kadar gula darah yang tinggi terus-menerus itu berbahaya. Apakah setiap orang harus tidak boleh memiliki kadar gula darah yang tinggi? Ya boleh, ya. Pada saat gula darah kita rendah, kita harus naikkan dengan cepat gitu, karena itu nanti kan membuat kita lemas. Tapi kan bukan yang tinggi terus, apalagi terus-menerus. Nah, ini penting. Karena kalau misalnya Anda biarkan kadar gula darah tinggi terus-menerus, itu akan menyebabkan masalah pada darah dan pembuluh darah Anda. Pembuluh darah Anda bisa mengalami sumbatan, penyempitan, dan darah Anda bisa mengalami pengentalan, yang nantinya dampaknya pada organ-organ tubuh Anda itu bisa berbahaya, ya. Bisa menyebabkan jantung, bisa menyebabkan stroke, bisa menyebabkan gagal ginjal, pada laki-laki mengalami impotensi, dan masih banyak masalah lain. Masih ditambah lagi nanti badan Anda bisa merasa lemas. Dan ketika terjadi komplikasi gejala, misalnya diabetes itu misalnya punya saudaranya misalnya hipertensi, kemudian kolesterol yang tinggi, trigliserida yang tinggi, asam urat yang tinggi, itu saudaraan. Kalau terjadi makin lama makin banyak, Anda bisa bayangin itu, ya, badan Anda merasa makin lama makin gak enak untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, kemudian juga kalau sampai bermanifestasi, tadi saya bilang, wah, kebayang nggak kalau Anda sudah diabetes, terus kemudian saudara-saudaranya ikutan seperti hipertensi, kemudian saudara yang lain ikutan, misalnya kolesterol, asam urat, trigliserida, dan Anda belum menjalankan pola hidup sehat, maka tentu Anda harus mengkonsumsi obat. Kalau nggak, badan Anda nggak enak. Nah, mengkonsumsi obat tanpa mengubah pola hidup itu menyebabkan masalah baru lagi nanti. Kenapa? Karena lama-lama tubuh Anda akan adaptif dan terbiasa gitu dengan obat-obatan itu, sehingga dosis harus dinaikkan. Ketika dosis dinaikkan sampai melewati batasnya, nanti bisa berpotensi menyebabkan masalah toksisitas atau keracunan, bisa jadi efek samping. Nah, yang saya ingatkan adalah bahwa penting ya bahwa Anda menonton film ini sampai habis, ya, agar Anda tahu manfaat dari video ini dan Anda beruntung dan tahu cara menurunkan dan memelihara kadar gula darah, yang salah satunya kita membahas dari pola-pola makanan yang akan kita bahas di sini. Nah, kemudian juga saya ingatkan untuk Anda penderita diabetes untuk jangan coba-coba berhenti mengkonsumsi obat apabila Anda tidak menguasai pola hidup sehat. Ya, risikonya besar sekali buat Anda kalau Anda mencoba-coba menghentikan obat, apalagi kalau misalnya saran untuk menghentikan obat itu dari teman yang tidak menguasai ilmunya, ya, kemudian dari WhatsApp grup, dari Facebook, dari Twitter, dari Instagram, dari manapun. Wah, katanya makan obat bikin gagal ginjal, makan obat bikin efek samping. Iya, bisa kalau kelebihan, tapi kalau nggak makan obat itu akan mempercepat komplikasi dan keparahan penyakit Anda. Nah, pola hidup sehat yang kita bahas adalah basic, makan sehat, olahraga, istirahat cukup, pikiran sehat, aktivitas sehat. Nah, ketika berbicara makan sehat, saya mau kasih beberapa tips untuk membagi konsepnya di luar dari konsep karbohidrat. Biasanya, basicnya kalau untuk orang diabetes kan saya minta untuk memilih karbohidrat yang kompleks. Nah, itu basic, ya. Jadi memilih karbohidrat yang tidak meningkatkan gula darah terlalu tinggi. Misalnya nasi merah, ya wajib, bisa kacang hijau juga wajib. Tapi ketika kita mau berbicara masalah itu, kadang-kadang cara berpikir kita itu agak nggak semua orang sama gitu ya, makanan apa lagi. Nah, saya mau membagi Anda kategori makan sehat
yaitu makanan alami, ya, makanan alami di sekitar kita, yang nanti Anda bisa bikin pengaturannya sendiri. Nah, yang saya mau bagikan saat ini adalah pengkategoriannya aja, ya. Yaitu ada 5 nih, saya mau bagi nih. Sebetulnya bisa dibuat banyak lah, saya cuma mau buat 5 yang gampang. Nah, yang pertama adalah buah-buahan. Buah-buahan itu kalau Anda makan sebelum makan, pada banyak buah itu bisa membantu menurunkan kadar gula darah. Misalnya pare, ya. Misalnya brotowali bukan buah ya, pare yang buah, sorry. Kemudian buah-buahan juga bisa memperlambat kenaikan gula darah. Misalnya apel, timun, bangkuang itu memperlambat kenaikan gula darah. Nah, jadi itu adalah kategori buah-buahan. Buah-buahan tertentu walaupun manis, ya manisnya tipis-tipis, samar-samar, gula darah Anda naik tapi tidak terlalu banyak. Ya, misalnya pepaya, misalnya semangka. Tapi pada buah-buahan tertentu Anda harus waspada nih. Pada beberapa buah, beda usia kematangan, beda kadar gulanya, beda dampaknya. Misalnya pisang, pada beberapa orang ketika makan pisang, gula darah naik tinggi. Ya, tapi kalau pisangnya masih relatif muda, tidak terlalu manis, pisang yang sama itu tidak terlalu meningkatkan gula darah. Nah, mangga misalnya, mangga juga pada mangga yang matang itu bisa meningkatkan kadar gula darah tinggi. Tapi kalau mangganya matangnya manisnya semu-semu, itu bagus dan sehat buat tubuh Anda, tidak terlalu meningkatkan kadar gula darah. Nah, Anda juga harus waspada ketika bicara buah-buahan itu, buah-buahannya disuntik atau diberikan tambahan gula gitu. Jadi ketika konsumsi buah, gula darahnya itu bisa naik tinggi. Ya, ini saya kasih tahu waspada karena makin hari makin aneh-aneh aja di sekitar kita ini. Ya, jadi itu yang kategori pertama adalah buah-buahan. Tapi kalau misalnya Anda memilih buah-buahan A, B, C, tinggal kalimat kuncinya adalah tes dan ukur. Ini enak nggak buat badan saya, gitu ya. Ada beberapa orang buah-buahan itu, buah-buahan yang manis sekalipun itu tidak meningkatkan kadar gula darah, tapi pada orang-orang tertentu gula darah Anda naik. Tapi kategori pertama untuk kesehatan adalah buah-buahan. Yang kedua adalah sayur-sayuran. Brokoli, bayam, kol, kembang kol, sawi itu adalah makanan yang memperlambat juga kenaikan gula darah. Ya, itu basic, memperlambat kenaikan gula darah. Nah, kedua, sayur-sayuran itu biasanya, apalagi yang ada bagian putihnya, itu kaya akan antioksidan yang bisa membantu proses detoksifikasi di dalam tubuh kita, dalam sistem pencernaan kita. Nah, apa yang terjadi ketika toksin dibuang dengan lebih efisien, maka metabolisme kita lebih baik. Kemudian serat ini bukan hanya membantu memperlambat kenaikan gula darah. Pada sayur-sayuran hijau, karena seratnya serat kasar, dia membantu proses pembersihan dinding usus. Ini penting buat Anda yang menderita diabetes, karena ketika dinding usus itu kotor, kenapa kotor? Karena secara umum makannya kurang serat, kemudian kurang air minum juga, dan kurang olahraga. Ya, gini, ilustrasi sederhana gini, Anda makan 1 hari 3 kali, tapi kadang-kadang buang air besarnya itu 1 hari 1 kali, atau bahkan 2 hari 3 hari sekali. Harusnya kan makan sekali, buang sekali. Makan 2 kali, buang 2 kali. Makan 3 kali, buang 3 kali. Kenapa dong makan 3 kali, buangnya sekali? Atau kadang-kadang makannya 2 hari, udah 6 kali makan, baru buang sekali. Nah, salah satunya adalah karena kurang serat. Nanti makanan itu jadi lengket ya di dalam sistem pencernaan Anda, di usus Anda, dan nempel di sela-sela usus. Dan itu ntar berpotensi menimbulkan masalah baru. Ya, menyebabkan peradangan lokal di situ, menyebabkan toksin berkumpul, nanti toksin itu bisa kembali ke dalam tubuh Anda, bikin masalah baru. Nah, itu sebabnya sayur-sayuran hijau itu membantu proses pembersihan di dalam usus tadi, ya. Karena sayur-sayuran itu bertindak seperti sapu di dalam usus. Dengan kesehatan pencernaan yang lebih baik, maka kans untuk Anda lebih sehat dan gula darah lebih terkontrol itu lebih baik. Nah, ketiga adalah golongan seperti umbi, tapi umbi yang kecil ya, khususnya bawang-bawangan lah saya bilang, keluarga bawang-bawangan. Bawang merah, bawang putih, bawang bombay, daun bawang, itu adalah makanan-makanan, bahan makanan yang kita bisa olah, apalagi kita hidup di Indonesia, itu sebagai bagian dari bumbu ya, atau ya penyedap rasa lah ya. Kita nggak bicara rempah-rempah ya, saya nggak bicara adas, saya nggak bicara andaliman, nggak, ini masih bawang-bawangan aja. Ini punya khasiat untuk membantu mengontrol kadar gula darah secara umum, ya, membantu mengontrol kadar gula darah karena biasanya mengandung fitokimia dan atau mineral dan atau vitamin yang memang dibutuhkan untuk metabolisme gula secara normal. Jadi dengan memasukkan keluarga bawang-bawangannya ke dalam menu sehari-hari, itu akan membantu kesehatan tubuh Anda, ya.
Nah, golongan keempat adalah rempah-rempah ya, yang termasuk golongan rimpang, misalnya jahe, kunyit, temulawak. Jahe, kunyit, temulawak itu golongannya. Nah, mereka ini punya kemampuan secara umum, jahe, kunyit, temulawak itu punya kemampuan secara umum itu untuk membantu meningkatkan sensitivitas hormon insulin. Ya, kemudian juga membantu pengenceran darah secara alami, di luar berbagai manfaat kesehatan lainnya seperti meningkatkan kekebalan tubuh, seperti kemampuan memperbaiki jaringan, kemudian kemampuan untuk bekerja sebagai antioksidan, mencegah oksidasi di dalam tubuh, banyak sekali ya. Tapi secara umum aja saya bilang bahwa ini golongan rempah-rempah yang golongan rimpang ini memang bermanfaat buat orang diabetes. Nanti juga di luar itu rempah-rempah yang lain misalnya adalah kayu manis. Kayu manis ini punya dua fungsi sekaligus, membantu meningkatkan sensitivitas hormon insulin dan bertindak sebagai insulin lemah juga. Jadi ini adalah golongan-golongan yang bisa Anda pikirkan untuk menjadi bagian dari diet Anda sehari-hari. Nah, yang kelima ini yang paling menarik, sangat menarik, saya juga suka, kacang-kacangan. Nah, tapi maksudnya kacang beneran ya, kacang-kacangan maksudnya kacang beneran. Nah, kalau di Indonesia secara umum kita mungkin sebagian dari Anda cuma taunya kacang tanah gitu ya, kacang len. Padahal sebetulnya kacang itu banyak sekali. Misalnya kacang mete ya, kalau orang bahasa Inggrisnya bilang, orang bulenya bilang cashew ya. Selain itu adalah almond, kemudian ada walnut, ada hazelnut, ada Brazilian nut, macam-macam ya. Kacang-kacangan ini sebetulnya adalah makanan yang kaya serat, kemudian juga kaya akan lemak ya. Kalau Anda mengkonsumsinya dengan cara yang tidak digoreng, pada beberapa orang itu mengkonsumsinya mentah loh, raw ya, artinya nggak dimasak. Ada beberapa orang direbus, pada beberapa orang dipanggang. Nah, sebaik Anda boleh cek deh ya, yang mana yang cocok buat Anda. Boleh dicampur akan lebih optimal ya. Tapi untuk kacang tanah sih saya sarankan untuk direbus. Direbus itu adalah lebih oke. Nah, kacang-kacangan ini juga kaya akan lemak sehat yang membantu pengenceran darah secara alami, di luar juga membantu mensuplai tubuh dengan yang namanya nitrogen, sehingga nanti pembuluh darah lebih elastis ya, lebih elastis, kemudian lebih lentur, sehingga ketika lebih lentur proses penghantaran gula di dalam darah bisa lebih optimal. Kemudian juga tentu rasanya enak, dan pada beberapa jenis kacang seperti kacang tanah itu harganya ekonomis, sehingga membantu Anda untuk hidup lebih sehat. Jadi kategori aja ya. Kali ini pada video ini saya cuma membagikan kategori, bahwa kategori untuk makanan sehat itu banyak sekali. Jadi pertama adalah buah-buahan, sayur-sayuran, umbi, kemudian rempah-rempah, kacang-kacangan. Masih ada yang lain nggak dibahas, masih banyak. Tapi itu adalah contoh bahwa ketika berbicara hidup sehat untuk diabetes itu luas sekali. Jadi kenapa nggak menjalankan pola hidup sehat? Karena hidup sehat itu bisa nikmat, bisa seru, bisa variannya banyak sekali, dan tentunya dampaknya nanti gula darah Anda bisa terkontrol secara alami. Nah, tentunya sekali lagi saya ingatkan, di luar jenis-jenis makanan ini ya, saya mau tekankan lagi untuk satu, kalau dimasak sebaiknya hindari digoreng ya, digoreng apalagi digoreng dengan panas yang tinggi, sebab ini adalah akan merusak struktur dari makanan itu sendiri, sehingga nanti ketika strukturnya rusak, tentunya Anda tidak mendapatkan manfaat yang optimal dari bahan makanan yang Anda mau. Nah, kemudian tambahan satu lagi adalah, jika Anda ingin menggunakan suplementasi atau ekstraksi, monggo silakan, yang Anda pilih sesuai dengan selera Anda. Cuma saya ingatkan, ketika Anda menggunakan suplementasi makanan, selalu upayakan makanan yang sudah terdaftar, terregulasi di Badan POM, sehingga mengurangi potensi bahwa produknya itu produk scam ya, produk yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Bahwa suplementasi misalnya ekstrak kunyit boleh gitu, misalnya ekstrak jahe, suplementasi ekstrak teh hijau boleh ya. Jadi ketika memilih menggunakan suplementasi Anda bisa mendapatkan dampak yang Anda inginkan. Lalu tambahan lagi, di luar makanan-makanan tentunya ada minuman. Anda boleh tambahkan minuman-minuman yang bisa membantu kontrol gula darah Anda. Salah satunya adalah teh dan kopi, teh hijau khususnya dan kopi. Kedua minuman ini baik secara langsung maupun tidak langsung nantinya membantu mengontrol kadar gula di dalam
tubuh Anda. Ingat, tentu cara mengkonsumsinya tidak dengan gula pasir, ya. Jadi demikian isi video kali ini, dan tentu Anda tahu bahwa mungkin Anda mendapatkan tips yang bermanfaat dan Anda sudah beruntung karena info dari film ini, dan mungkin Anda tahu bahwa ada orang-orang yang perlu Anda bagikan informasinya. Saya minta tolong bagikan infonya kepada teman-temannya, di-share di WhatsApp group, di Facebook, di Instagram, di mana-mana. Dan kemudian terakhir saya minta tolong diklik like-nya dan subscribe-nya, diklik sekarang, ya, sebab ini sangat penting untuk kelanjutan channel ini. Di akhir video ini saya mau mengingatkan bahwa kesehatan bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan segalanya tiada artinya. Saya doakan kesehatan, kebugaran, kesejahteraan, damai, sukacita Tuhan selalu beserta Anda. Salam sehat.